Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada materi kita selanjutnya, yaitu materi kelas 6 tentang menerima qadha dan qadar. Perlu diketahui bahwa qadha dan qadar adalah salah satu rukun iman, yang mana rukun iman ada 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Mari bersama-sama kita akan membahas tentang qadha dan qadar. Beriman kepada qadha dan qadar adalah rukun iman yang keenam. Seorang muslim meyakini bahwa apapun kejadian di alam semesta ini yang dirasakan baik atau tidak oleh manusia merupakan ketentuan dan atas izin Allah. Semuanya pasti mengandung hikmah atau pelajaran yang baik yang dapat langsung dirasakan atau tidak. Tidak ada setitik debu pun yang terbang dan sehelai daun yang jatuh kecuali atas pengetahuan Allah. Pengertian serta perbedaan antara qadha dan qadar. Qadha menurut bahasa adalah keputusan atau ketetapan. Sedangkan qadha menurut istilah adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman ketika belum diciptakannya segala makhluk hidup. Jadi, sebelum menciptakan sesuatu, Allah sudah menentukan keadaan segala sesuatu. Pena adalah sebuah alat yang pertama kali Allah ciptakan. Dengan pena Allah menciptakan qadha segala sesuatu dan disimpan dalam Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud itulah yang kemudian disebut dengan qadha. Surat Al-Quran yang menerangkan tentang qadha adalah surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Sekali lagi, bahwa surat Al-Quran yang menerangkan tentang qadha adalah surat Al-Hadid ayat 22. Seseorang yang beriman kepada qadha akan bersikap dan berperilaku antara lain. 1. Datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. 2. Memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. 3. Menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. 4. Tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. 5. Berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. 6. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. 7. Santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Kemudian qadar. Qadar menurut bahasa adalah ukuran, timbangan, kadar, atau aturan. Sedangkan qadar menurut istilah adalah ukuran atau ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Kesuksesan tidak datang sendiri, tapi diusahakan dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita ingin menjadi anak pintar harus ikhtiar dengan belajar giat. Sunnatullah adalah kehendak atau ketentuan Allah. Hubungan antara qadha dan qadar. Hubungan antara qadha dan qadar seperti rencana dan perbuatan. Perbuatan Allah berupa qadarnya selalu sesuai dengan ketentuannya. Sebaliknya, semua qadha Allah pasti sesuai dengan qadarnya. Adam adalah seorang siswa yang cerdas. Ia selalu juara kelas. Semester ini ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke SMP favorit di kotanya. Apa yang terjadi dengan Adam, semuanya sudah ditentukan oleh Allah sejak sebelum Adam lahir. Bahkan jauh sebelumnya itu, yaitu sejak zaman azali. Ketentuan Allah itulah yang disebut dengan qadha. Adapun pelaksanaan dari ketentuan itu, yaitu Adam selalu juara kelas dan sekarang mendapat beasiswa adalah qadar.
yaitu wujud nyata dari qada. Gabungan antara qada dan qadar disebut takdir. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq. 1. Takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan usaha atau ikhtiar manusia, atau takdir yang bisa dirubah oleh usaha manusia. Contoh, seorang siswa yang bercita-cita menjadi dokter harus berusaha belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu takdir mubram, yaitu takdir yang tidak dapat dirubah oleh usaha manusia. Contohnya, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit, ada anak dengan kulit hitam padahal orang tuanya berkulit putih, dan lain-lain. Beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar adalah salah satu dari rukun iman, yaitu yang memiliki hukum wajib, yaitu bila dikerjakan mendapat pahala dan bila tidak dikerjakan akan mendapat dosa. Tidak ada satupun peristiwa yang ditentukan Allah itu sia-sia. Apapun yang sudah dipastikan tidak akan pernah meleset. Secara nalar, qada dan qadar bukanlah sesuatu yang tidak masuk akal. Akal yang sehat tidak akan menolak qada dan qadar Allah. Allah adalah pencipta dan penguasa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dengan demikian, sudah sepantasnya Allah mengatur dan menentukan segala sesuatu atas kehendaknya. Kita wajib percaya bahwa semua kejadian yang sudah, sedang, dan yang akan terjadi, baik maupun buruk, merupakan ketentuan Allah. Allah dengan ilmu dan hikmahnya menentukan apa yang Ia kehendaki tanpa mendolimi manusia. Barangkali ada orang yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Allah. Orang yang seperti itu mungkin lupa bahwa segala sesuatu ada perhitungannya di sisi Allah, bahwa jalan usaha yang ditempuh dalam keadaan senang dan susah itulah yang akan dinilai di sisi Allah. Dan mungkin orang tersebut lupa bahwa hidup bukan hanya di dunia saja, bahwa hidup yang kekal abadi sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Kesenangan dan kesusahan sebenarnya sama-sama ujian. Amalan dalam keadaan senang dan susah, itulah yang akan dinilai dan mendapatkan ganjaran dari Allah. Hikmah beriman kepada qada dan qadar diantaranya yaitu 1. Mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa memohon pertolongan Allah. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Menjauhkan diri dari sifat putus asa. Menenangkan jiwa. Allah menciptakan segala sesuatu hanya dengan berkata kun fayakun, yang artinya jadilah maka jadi. Kun fayakun ini terdapat di dalam surat Yasin ayat 82. Contoh sederhana tentang qada yaitu kejadian yang tidak dapat dirubah. 1. Matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat. 2. Kematian sudah pasti datang. 3. Bumi serta planet-planet berputar sesuai porosnya. Contoh sederhana dari qadar diantaranya yaitu 1. Menjadi pintar dan juara kelas adalah karena belajar dan berdoa. 2. Menjadi juara lomba pidato karena gigih berlatih. 3. Menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang qada dan qadar. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.